Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari Komisi G akan mempresentasikan hasil dari rapat yang insya Allah akan kita presentasikan dalam bentuk PPT. Monggo, mari kita simak bersama-sama presentasi berikut ini. Kami dari Komisi G bidang administrasi sekolah beranggotakan 1 yaitu Siti Aminatus Solihah, kemudian ada Bapak Mudasir, kemudian ada Mbak Ima, ada Bu Citra, Bu Kurniati Samsul, Mas Iqbal, dan yang paling keren yaitu Mas Mirza. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kali, kita akan mempresentasikan evaluasi program kerja tahun 2020 sampai 2021. Tahun kemarin ada 16 program yang kemudian kita evaluasi. Ada beberapa program yang memang sudah tercapai 100%, tapi ada juga program itu yang memang 0%, artinya memang tidak bisa terlaksana. Itu dikarenakan adanya pandemi yang memang itu tidak bisa dilaksanakan. Di sini yang 100% antara lain yaitu membagi data isian kepada guru dan karyawan, itu 100%, dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan guru yaitu BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah 100%. Kemudian berikutnya yaitu program yang pencapaiannya 100% lagi, yaitu membuat surat menyurat sesuai keperluan sekolah. Sedangkan yang program yang masih 0% itu antara lain guru atau karyawan yang dengan sadar melalaikan tugasnya karena ini memang tidak terlaksana karena masa pandemi, termasuk juga disiplin absensi kehadiran yang secara manual itu juga tidak bisa terlaksana, jadi 0%. Untuk program informasi kegiatan sekolah lewat pemberitaan SMS atau WA Gateway ini juga berjalan 100%. Kemudian beberapa program yang 0% itu membuat buku izin keluar KUKAR, kemudian membuat ruang arsip tetap untuk penyimpanan arsip-arsip sekolah yang ini memang tidak terlaksana di tahun kemarin. Baiklah, untuk berikutnya yaitu kita paparkan program dari Komisi G bidang administrasi untuk RKJM tahun 2021 sampai 2022. Ada beberapa standar. Yang pertama yaitu standar proses yang terdiri dari 6 poin, yaitu antara lain yang satu, menciptakan well-being school, kemudian mengumpulkan profil wali murid, yang ketiga menyebar form data latar belakang ekonomi wali murid, kemudian melengkapi data guru karyawan pada minggu pertama, yang kelima membuat surat menyurat sesuai keperluan sekolah yang ini sudah berjalan dengan baik, kemudian mengupgrade sistem penilaian kinerja guru dan karyawan. Untuk program menciptakan well-being school ini kita mencoba memberikan pelayanan terbaik, pelayanan yang prima khususnya di bidang administrasi kepada seluruh elemen sekolah, baik itu wali murid, guru, dan siswa. Kemudian dengan cara-cara yaitu misalnya tempat kerja kita yang bersih, kemudian ramah, dan pelayanan diusahakan yang cepat dan akurat. Kemudian untuk mengumpulkan profil wali murid itu kita lakukan dengan pengisian data di awal tahun ajaran baru yang melalui media GIFOM, yang kemudian ini nanti akan tersimpan kemudian akan diarsip oleh bidang administrasi. Oke, next untuk standar berikutnya. Standar yang kedua yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan di bidang administrasi, yaitu ada 4 poin
Yang pertama yaitu ini yang baru yang kita usulkan untuk tahun ini, yaitu setiap tahun minimal 3 guru sudah berstatus GTY. Nah, ini perlu kita ajukan karena mengingat memang itu kebutuhan kita, kemudian untuk memenuhi rapot sekolah kita sehingga dibutuhkan minimal 3 guru dan karyawan yang berstatus GTY. Nanti untuk poin-poinnya, jadi pengajuannya minimal 4 tahun masa kerjanya, kemudian dilakukan disesuaikan dengan anggaran sekolah juga. Kemudian ada poin 2, 3, dan 4 itu merupakan program yang kemarin yang kita usung kembali. Misalnya yang poin 2 itu melalaikan tugasnya, guru karyawan yang melalaikan tugasnya diberi sanksi. Nah, poin-poinnya sudah tertera nanti dalam SOP juga. Kemudian disiplin absensi kehadiran yang ini mudah-mudahan lebih baik. Sedangkan yang keempat, menempatkan pegawai administrasi yang tepat, ini juga berhubungan dengan rapot PMP yang ada di sekolah. Baik, berikutnya. Standar yang ketiga yaitu standar pengelolaan, di mana di sini ada 6 poin untuk standar pengelolaan di bidang administrasi. Ada satu hal yang mungkin baru, yaitu menyusun dokumen pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin bukan baru ya, tapi ini nanti ada perbaikan-perbaikan di program ini. Kemudian input database siswa, guru, dan karyawan secara terpusat. Ini supaya data itu tidak banyak dari sumbernya ya. Kemudian yang ketiga, data yang keluar diambil dari satu sumber data sehingga data itu jelas. Yang keempat, input buku induk siswa diisi oleh pegawai administrasi sekolah di tahun berjalan. Ini harapannya buku induk itu tidak sampai menumpuk beberapa tahun sehingga bisa tertib disiplin dalam 1 tahun tersebut. Kemudian yang kelima, membuat sistem informasi perizinan keluar yang terintegrasi bagi guru dan karyawan. Yang keenam yaitu melengkapi atau update database kepegawaian. Nah, ini diharapkan nanti database kepegawaian ini bisa memperbaiki data yang ada di sekolah kita. Oke. Untuk sistem informasi ini akan dijelaskan oleh pakarnya, yaitu Mas Iqbal. Monggo. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem aplikasi keluar atau izin. Yang pertama yang dilakukan menemui KAUR, humas atau kepala sekolah. Kemudian pihak KAUR membuka aplikasi ini, kemudian memasukkan namanya, mengetikkan kemana, kemudian jam kembali. Kemudian klik tombol izinkan. Kemudian pihak yang melakukan izin pergi selanjutnya ke pos satpam atau pihak security. Pihak security nanti akan membuka aplikasi ini, kemudian muncul data yang telah diizinkan tadi oleh pihak KAUR, kemudian klik validasi. Kemudian pihak yang izin diperbolehkan keluar. Setelah kembali, pihak subjek yang keluar lapor ke security untuk membuka aplikasi ini, pilih nama yang izin tersebut, kemudian klik telah kembali. Selanjutnya untuk penilaian upgrade sistem kinerja guru dan karyawan. Nah, di sini setiap karyawan atau guru memiliki akun, kemudian menilai yang akan dinilai, kemudian keluar nilainya atau hasil dari penilaian. Mungkin ini sebagian alur dari aplikasi ini.
Kemudian slide selanjutnya akan diteruskan kembali oleh Bu A. Baik, terima kasih Mas Iqbal sudah menjelaskan bagaimana alur perizinan secara terintegrasi yang tadi sudah disampaikan. Untuk standar berikutnya yaitu di bidang administrasi ada standar pembiayaan yang ini berhubungan dengan kesejahteraan guru dan karyawan. Yang pertama yang sudah terlaksana yaitu peningkatan pelayanannya yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Dan yang kedua yang ini kita usulkan yaitu kita mencoba untuk peningkatan pelayanan kesehatan guru dan karyawan yang bekerja sama dengan negara dalam hal ini yaitu BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan untuk usulan kami yang kedua ini nanti bisa disepakati dan bisa terlaksana di tahun ini. Berikutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Nah, di standar ini kita ada beberapa poin. Yang pertama yaitu informasi kegiatan sekolah lewat pemberitahuan SMS atau WA Gateway. Ini ada beberapa alur, jadi tidak semuanya bebas mengirim, tapi ada syarat-syarat, ada aturannya, yaitu pengumumannya disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian oleh wakil kepala sekolah, atau kaur kurikulum, atau kaur humas dan al-Islam, atau kaur keuangan, dan boleh juga kepala TU atau administrasi sekolah. Jadi tidak sembarangan ya. Kemudian yang kedua, pengumuman itu ditulis dengan kalimat yang sederhana, singkat, dan jelas tentunya. Dan yang ketiga, pengumuman itu diberikan minimal 1 atau 2 hari sebelum hari pelaksanaan. Ini supaya tidak terlalu jauh dari pelaksanaannya, karena biasanya wali murid itu bahkan kalau terlalu jauh itu masih bertanya-tanya lagi dan kadang-kadang hilang informasi itu, begitu. Kemudian program yang kedua yaitu membuat buku izin keluar guru dan karyawan. Nah, ini masih perlu kita buat karena ada manual ya. Jadi kalau tadi Mas Iqbal menjelaskan itu secara terintegrasi, maka digitalisasi. Kalau ini secara manual, yang itu jadi nanti ada dua program yang itu bisa terlaksana berjalan dua-duanya. Baik, untuk program berikutnya, nah ini alur-alurnya ya. Jadi buku izin itu dibuat oleh petugas administrasi, dibuat berparalel, kemudian diletakkan di pos satpam. Ini nanti tujuannya untuk mempermudah guru itu jika keluar dia langsung mengisi di situ. Kemudian tidak lupa juga guru karyawan yang izin keluar harus membawa surat atau kartu putih dan kartu merah. Itu gunanya untuk membedakan antara itu tugas sekolah, dinas, atau itu tugas pribadi izinnya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu programnya membuat ruang arsip tetap untuk menyimpan arsip-arsip sekolah dan tidak dipindah-pindah. Nah, ini harapan kami betul-betul tahun ini bisa diwujudkan, karena ini sudah berkali-kali diprogram tapi belum bisa terlaksana. Seperti tahun ini juga ada perubahan tempat sehingga ruang arsip yang di tempat lama dipindah yang baru, dan kadang-kadang arsipnya akhirnya hilang semua. Nah, mudah-mudahan untuk tahun ini ada ruang khusus yang bisa digunakan untuk menyimpan arsip, dan itu bersifat permanen sehingga kondisi apapun mungkin ruang arsip ini tidak perlu dipindah-pindah lagi. Itu untuk program kita yang terakhir. Nah, mudah-mudahan presentasi kami tadi bisa dipahami dan bisa
ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan semua program kita tadi bisa terlaksana dan bisa terwujud di tahun ini. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kami perlu menyampaikan sedikit, yaitu metrik anggaran dan program kerja. Jadi ada beberapa slide yang mungkin saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Jadi ada program, kemudian kita sudah menganggarkan, kita juga sudah membuat rencana pelaksanaan program tersebut, sampai semua program yang ada di Komisi G. Nah, ini untuk metrik anggaran program kita. Mungkin cukup sekian, kita simak beberapa slide metrik berikut. Itu tadi slide untuk presentasi metrik kita. Nah, terima kasih kepada teman-teman dari tim Komisi G yang sudah menyelesaikan baik programnya, kemudian PPT, SOP, notulensi, atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan presentasi dari Komisi G ini bisa terwujud dan bisa terlaksana di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.